Selamat pagi, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Christine pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian masih semangat ya mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa. Silakan berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, semoga dengan berdoa, semoga Tuhan memperlancarkan pembelajaran kita kali ini ya. Sebelumnya, Ibu mengingatkan kembali kepada anak-anak Ibu untuk menyiapkan alat-alat tulisnya seperti buku catatan, buku tugas, dan buku mapelnya. Dan anak-anak Ibu sekalian dipersilahkan untuk mengambil sumber lainnya. Oke, sudah siap semua? Nah, di pertemuan kali ini, Ibu masih melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yakni tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, dengan subbab menyajikan tanggapan isi buku fiksi maupun non-fiksi terhadap buku yang sudah kalian baca. Nah, sebelumnya Ibu sudah mewajibkan anak-anak Ibu untuk membaca salah satu buku fiksi dan salah satu buku non-fiksi. Nah, mengapa Ibu mewajibkan kalian untuk membaca satu buku fiksi dan satu buku non-fiksi? Itu dikarenakan materi selanjutnya akan berkaitan dengan buku tersebut. Adapun kompetensi dasar kita pada hari ini yakni 4.10 menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi maupun buku non-fiksi secara lisan, tulisan maupun visual. Menyajikan tanggapan terhadap isi buku berarti memberikan komentar pada buku tersebut. Nah, komentar yang dapat kita berikan bisa berupa kelebihan maupun kekurangan isi buku yang telah kita baca. Memberikan tanggapan terhadap isi buku hendaknya dilakukan secara objektif terhadap buku yang telah dibaca. Objektif adalah memberikan penilaian dengan sebenar-benarnya tanpa menyangkut pautkan dengan penilaian pribadi. Hal yang perlu disampaikan ketika memberikan tanggapan ada 3. Yang pertama, garis besar isi buku. Bagian ini berisi ringkasan atau sinopsis buku. Tujuan, memberikan gambaran isi buku. Contohnya, ketika Ananda selesai membaca buku fiksi novel, Ananda pasti hafal betul alur dari novelnya. Kisah dari awal sampai akhir dari novel tersebut bisa dijadikan sebagai ringkasan dari buku tersebut. 2. Kelebihan dan kekurangan buku. Bagian ini berisi tanggapan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dan kekurangan buku dapat Ananda temukan sejalan ketika Ananda membaca buku tersebut. Kelebihannya dapat Ananda nilai sesuai dengan pengamatan Ananda, juga kekurangannya bisa Ananda lihat. Misal, ada kesalahan pengetikan, adanya repetisi atau pengulangan kata, dan sebagainya. 3. Rekomendasi. Bagian ini tentang siapakah yang cocok untuk membaca buku tersebut. Ketika Ananda ingin mencari sebuah buku bacaan, pastikan dulu buku tersebut sesuai dengan umur Ananda. Jadi, apakah buku tersebut cocok untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, atau untuk segala usia? Berikut contoh kelebihan dan kekurangan buku. Contoh kelebihan buku. 1. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. 2. Novel ini memiliki alur cerita yang tidak membosankan, membuat para pembaca ingin terus menyimak perjalanan kisahnya hingga akhir. Contoh kekurangan buku. 1. Alur cerita buku sedikit membosankan. 2. Terdapat banyak kesalahan ejaan pada buku ini. 3. Buku ini mengandung kata-kata yang sulit dipahami.
Ingat ya, ketika Ananda menentukan kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut, Ananda harus menyesuaikannya dengan isi bukunya. Berikut merupakan contoh sebuah tanggapan isi buku. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda buka buku Erlangga halaman 160-161. Pada halaman tersebut terdapat sebuah tanggapan buku Surat Kecil untuk Tuhan. Buku ini termasuk buku fiksi karena tergolong novel. Kita hitung terlebih dahulu ya, berapa paragraf dalam tanggapan ini. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, paragraf 6, paragraf 7, paragraf 8, paragraf 9, paragraf 10, paragraf 11. Ada 11 paragraf dalam tanggapan buku ini. Seperti yang telah dijelaskan, hal yang harus diperhatikan ketika memberi tanggapan yang pertama adalah menuliskan garis besar isi buku. Garis besar isi buku dari novel Surat Kecil untuk Tuhan terdapat pada paragraf 1 sampai dengan paragraf 9. Pada paragraf tersebut dijelaskan alur dari awal cerita sampai akhir cerita dari novel tersebut. Hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan buku. Tentunya ada di paragraf 10. Diperhatikan baik-baik. Novel ini mengajarkan kita untuk ikhlas, kuat, tawakal, serta pantang menyerah pada setiap cobaan yang datang. Kemasan cerita yang mengharukan mampu membawa pembaca terhanyut dalam dunia yang penulis suguhkan secara sedemikian rupa. Ada beberapa kekurangan dari novel ini, yakni ada bagian-bagian tertentu yang kurang dapat dipahami sehingga mengganggu pembaca dalam memaknai atau menafsirkan maksud penulis. Mana kelebihan yang dimaksud? Kelebihannya yaitu ada pada kalimat 1, yaitu novel ini mengajarkan kita untuk ikhlas, kuat, tawakal, serta pantang menyerah pada setiap cobaan yang datang. Kelebihan yang kedua ada pada kalimat kedua, yaitu kemasan cerita yang mengharukan mampu membawa pembaca terhanyut dalam dunia yang penulis suguhkan secara sedemikian rupa. Sedangkan kekurangannya adalah pada novel ini ada bagian-bagian tertentu yang kurang dapat dipahami sehingga mengganggu pembaca dalam memaknai atau menafsirkan maksud penulis. Hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah rekomendasi. Ada di paragraf terakhir atau paragraf 11. Buku ini sangat cocok dibaca para remaja agar dapat menjalani kehidupan selalu tabah dan tidak mudah menyerah. Oleh Keke, tokoh utama dalam novel tersebut. Jadi, buku fiksi atau novel ini direkomendasikan untuk para remaja. Seperti itulah contoh tanggapan isi buku. Oke, anak-anak ibu semua, itulah materi yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Jadi, kalau kalian sudah bisa menyajikan pendapat tentang buku fiksi dan non-fiksi, maka pembelajaran kali ini dianggap selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen pada video ini maupun langsung ke WA ibu. Paham? Oke, sekian yang bisa ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi.